Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Sobat FTP, selamat malam, kita berjumpa di FTP Podcast episode 7. Dalam 30 menit ke depan, saya Dini Dwi akan memandu malam Senin kalian melalui ruang FTP Podcast yang dapat disaksikan nantinya secara langsung atau live streaming di YouTube ataupun Spotify di BEM Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Oh ya, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan yang sangat hebat. Orang jauh loh teman-teman. Beliau ini alumni dari universitas yang ada di negeri bunga sakura. Tepatnya di Jepang, yaitu di University of Hiroshima. Sebenarnya beliau bukan orang jauh kok teman-teman, melainkan alumni dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Beri tepuk tangan semua untuk kita semua. Baik, langsung saja nih, mari kita sapa tamu spesial kita. Halo Kak Aisyah Humairah. Halo Mbak Dwi dan teman-teman FTP semuanya. Selamat malam. Selamat malam Kak Aisyah. Bagaimana nih Kak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu Kak. Oh ya Kak, keseharian Kak Aisyah pada saat ini apa nih Kak? Kalau boleh kita tahu nih Kak. Sekarang Alhamdulillah kalau terkait pekerjaan saya mengajar dan selebihnya saya menghabiskan waktu bersama keluarga karena kebetulan saya sudah berkeluarga, sudah punya satu anak juga dan ya kurang lebih seperti itu ya, keluarga dan ngajar ya untuk aktivitas sekarang. Oh, baik, berarti kita harus balance ya Kak antara keluarga dan juga pekerjaan. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas sharing-sharing tentang kesehariannya pada kali ini. Oh ya, kita kembali pada Sobat FTP Podcast. Kali ini Kak Aisyah didatangkan untuk menginspirasi kita semua nih teman-teman. Dan untuk gunanya itu menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita semua tentang All About Magister at Japan. Baik, tanpa kita basa-basi nih teman-teman, mari kita langsung sharing-sharing dengan Kak Aisyah terkait bagaimana sih Kak Aisyah bisa menjalankan S2-nya di Jepang. Baik Kak, untuk pertanyaannya, menjadi salah satu alumni nih Kak yang melanjutkan S2. Kak Aisyah ini melanjutkan S2-nya ini di universitas mana ya Kak? Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman dari BEM FTP atas kesempatannya untuk sharing di podcast kali ini. Kalau untuk alumni, alhamdulillah saya dari Prefectural University of Hiroshima di kota Hiroshima di Jepang. Alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk studi lanjut mulai 2019 dan alhamdulillah selesai di 2021 kemarin ya. Jadi baru pulang di Indonesia kira-kira setahun yang lalu, seperti itu. Oh begitu ya Kak. Kalau boleh saya tahu nih Kak, apakah Kak Aisyah ini menjadi salah satu pemegang mahasiswa beasiswa nih Kak pada saat kita mendaftar atau memasuki di University of Hiroshima. Nah kalau iya, kita bisa tidak Kak kalau untuk sharing-sharing bagaimana sih cara mendapatkan beasiswanya begitu Kak? Oke, jadi alhamdulillah saya kuliah di Jepang ini dengan beasiswa. Meskipun beasiswanya secara parsial ya kan, beasiswa ada yang full funded dan ada yang partial funded. Jadi saya dapatnya partial funded, tapi alhamdulillah sudah bisa mengcover ya untuk kehidupan saya selama di Jepang seperti itu. Dan bisa banget ya kalau teman-teman adik-adik sekalian yang pengen apply juga ya, itu masih sangat-sangat besar kemungkinannya untuk teman-teman bisa apply juga. Wah, sangat membanggakan sekali ya Sobat FTP Podcast. Nah, oh iya Kak, bagaimana Kakak ini selama di Jepang itu melakukan riset apa saja Kak? Atau belajar pada bidang apa saja nih? Oke, jadi kebetulan ya ketika S1 ya, jadi saya tadi belum kenalan ya, dari angkatan berapa ya. Nah, jadi saya dari angkatan 2013, jauh banget ya.
dari 2013 ya, dan ketika skripsi saya ngambil peminatan saya jurusan teknik pertanian, dan ketika skripsi saya ngambil peminatan di bidang konservasi lingkungan ya. Jadi lebih tepatnya di laboratorium kualitas air, pengolahan limbah. Dan akhirnya saya melanjutkan studi saya di jurusan environmental engineering. Jadi teknik lingkungan lah bahasa Indonesianya, teknik lingkungan di Jepang. Untuk risetnya sendiri, saya mengambil topik terkait adsorption atau memanfaatkan limbah dari hasil pertanian yang kemudian dijadikan sebagai bahan bioadsorbent ya, untuk menyerap zat-zat organik ya, bahan-bahan organik yang kemudian bisa diaplikasikan kembali sebagai nutrisi atau pupuk bagi tanaman, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, baik Kak, kalau boleh tahu selama menjalani kuliah di Universitas of Hiroshima ini apa aja kesulitan yang Kakak dapatkan pada saat berkuliah di Jepang tersebut, Kak? Oke. Kalau kesulitan mungkin beragam ya. Saya membagi antara akademik dan non akademik ya. Kalau akademik ini mungkin terkait ini ya, karena memang kita semua paham kalau Jepang itu negara maju ya. Ada banyak sekali peralatan-peralatan canggih ya yang kita tuh belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Jadi butuh waktu untuk kemudian bisa belajar lagi gitu kan, bagaimana mengoperasikan alat, kemudian bagaimana mencoba metode-metode baru gitu. Itu butuh waktu belajar seperti itu, karena kita yang dari negara berkembang ini harus punya effort yang lebih ya untuk kemudian bisa mengimbangi kualitas pendidikan dari negara-negara maju seperti Jepang contohnya. Nah, kalau terkait non akademik ya, mungkin terkendala bahasa ya, bahasa terutama. Karena FYI, sebagian besar orang Jepang itu kan kurang bisa bahasa Inggris. Hanya beberapa orang saja mungkin kayak seperti supervisor kita atau mungkin teman-teman laboratorium kita yang mungkin punya kemampuan lebih untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Selebihnya rata-rata mereka pakai bahasa Jepang gitu. Jadi kesulitan bahasa itu cukup menjadi challenge tersendiri ya bagi saya seperti itu. Oke, baik Kak. Menurut Kak Aisyah sendiri nih, yang sudah melakukan riset-riset tersebut, sudah mempelajari materi-materi tersebut, menurut Kak Aisyah prospek kerjanya itu seperti apa ya Kak? Di bidang apa terjunnya nantinya? Oke, jadi kalau terkait prospek kerja sebenarnya macam-macam ya. Kalau utamanya di bidang lingkungan ya, utamanya bisa jadi kalau terkait pendidikan bisa jadi dosen ya bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen terjun di industri itu juga bisa gitu. Misal contoh jadi quality control di bidang pengolahan limbah tertentu itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya pengairan ataupun hal dinas-dinas terkait pengolahan limbah pertanian itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang bisa teman-teman coba gitu. Seperti itu. Oh, baik Kak. Untuk selanjutnya Kakak ini kan pernah kuliah di UNED dan juga di Jepang nih Kak. Nah, menurut Kak Aisyah sendiri perbedaan apa yang sangat signifikan nih Kak dari kedua universitas tersebut? Gimana ya bilangnya, sebenarnya kita nggak boleh membandingkan ya. Nggak boleh membandingin ya, karena kita kan punya privilege-nya masing-masing seperti itu ya, punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau misalnya diminta untuk memberi gambaran ya, saya bilangnya memberi gambaran. Kalau misalnya di Jepang, karena memang mereka negara maju dan kita harus paham itu gitu, akses referensi, kemudian akses peralatan itu lebih mudah ya. Jadi standar setiap universitas itu mudah. Misal contoh kalau di Indonesia kita mau riset sesuatu nggak ada alatnya nih, jadi kita harus ke universitas lain atau kita harus ke lembaga lain. Tapi kalau di Jepang standar dari tiap universitas tuh harus ada peralatan ini ABC dan sekian itu harus ada. Jadi tidak susah kita untuk untuk riset, kemudian untuk nyari referensi itu lebih mudah gitu untuk kemudian kita peroleh seperti itu. Terus kemudian yang paling signifikan ini sebenarnya saya berbicara gambaran umum ya. Gambaran umum artinya
pendidikan di Indonesia dan di negara lain seperti itu. Yang diutamakan adalah bagaimana pendidikan karakter sebenarnya. Karena kalau di Jepang itu meskipun kalian sepintar apapun, tapi kalau attitude kalian tidak baik gitu kan, maka sama aja kalian tuh nol gitu. Jadi harus, sekalipun kita punya prestasi yang tinggi, tapi kalau misalnya kita tidak bisa memberikan sikap yang baik ya kepada sesama, maka kita nggak ada harganya seperti itu. Itu sih yang paling penting ya saya ingat. Baik Kak Aisyah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, adakah pengalaman berharga nih Kak menurut Kak Aisyah pada saat Kak Aisyah ini belajar S2 di Jepang, dan juga bagaimana sih Kak, baik yang akademik maupun personal ini, misal kayak kita itu ketemu orang baik di Jepang ataupun kita itu kayak dibantu waktu di Jepang itu, pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Kak Aisyah sendiri itu bagaimana Kak? Oke, kalau ditanya pengalaman ya, ada banyak banget ya. Ada banyak sekali, ya wajar lah ya. Kita mungkin sebagian besar dari kita punya cita-cita untuk keluar negeri, itu wajar banget. Dan ketika cita-cita kita itu tercapai, pasti ada rasa haru, bahagia, dan tidak bisa kita lupakan selamanya seperti itu. Gitu juga dengan saya. Mungkin yang paling saya ingat kalau terkait dengan akademik ya, saya diberikan kesempatan untuk ngambil part-time job. Jadi di salah satu sekolah di Jepang ya. Saat itu di mana saat itu saya belum bisa bahasa Jepang, sama sekali belum bisa. Kemudian banyak interaksi dengan mereka gitu kan, banyak interaksi dengan mereka. Akhirnya saat itu bisa untuk kemudian improve kemampuan bahasa Jepang, bisa berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Karena orang-orang Jepang itu pemalu ya, mereka tuh pemalu kalau mau bicara dengan orang lain itu pemalu karena mereka merasa tidak pede dengan bahasa gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang asing yang harus belajar bahasa mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya pesan dan pesan ya terkait orang-orang Jepang, mereka baik banget. Terutama supervisor saya ya. Saya baru pertama kali, ada satu momen ya yang paling saya ingat. Saya pernah diajak oleh rektor universitas saya di Jepang untuk pergi ke suatu tempat gitu. Jadi kebetulan saya suka satu tokoh anime. Kalau pakai anime saya suka banget gitu. Terus kemudian beliau mengajak saya untuk pergi ke suatu tempat di mana saya bisa istilahnya bisa untuk menyaksikan tokoh tersebut secara real gitu. Maksudnya dari apa namanya? Dari tokoh yang saya favoritkan itu, saya bisa melihat atau menyaksikan proses pembuatan manga ya, kalau kita bilang manga komik ya, komiknya anime tersebut secara langsung seperti itu. Dan beliau rektor tersebut umurnya 85 tahun ya, sekitar 80-an tahun, dan saya harus menempuh perjalanan, saya bersama beliau harus menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam, berarti kalau PP sekitar 8 jam, dan beliau sendiri yang menyetiri mobil. Dan itu pengalaman yang menurut saya tidak bisa saya lupakan ya, karena jarang banget gitu ada seorang profesor dan bahkan beliau punya jabatan gitu, dan mau gitu untuk kemudian memfasilitasi anak didiknya yang mungkin bukan mau untuk kemudian memberikan yang terbaik gitu, pelayanan yang terbaik. Jadi yang paling saya ingat adalah ya tadi, seperti apapun kita gitu kan, tetap humble sama orang gitu. Tinggi apapun pendidikan kita, setinggi apapun prestasi kita, jangan dilupakan ya terkait attitude dan sikap kita ya terhadap orang lain seperti itu. Itu sih yang paling diingat. Wah, saya yang mendengarnya langsung kayak berkesan begitu Kak Aisyah. Nah, itu berarti Kak Aisyah ini cara pertama untuk belajar bahasa Jepang itu melalui part-time tersebut ya Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelumnya juga pernah ngambil kelas bahasa Jepang ketika sampai di Jepang tuh pernah ngambil kelas bahasa Jepang, tapi kemudian skill itu lebih terimprove ketika kita apply ya, ketika aplikasikan langsung seperti itu. Gitu Mbak Ji.
Halo Mbak Dwi. Halo Kak, maaf Kak, ini tadi terkendala sinyal. Oh iya, nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Itu adalah obrolan terakhir kita nih Kak tentang untuk sharing-sharing pada S2 tadi. Baik, terima kasih ya Kak. Nah, itu dia obrolan kita Sobat FTP Podcast. Dan obrolan kita itu tadi itu dengan Kak Aisyah itu membahas terkait hal apa saja yang telah didapatkan Kak Aisyah pada saat menempuh S2-nya di University of Hiroshima. Nah, seru nggak teman-teman? Pastinya seru dong. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari adalah Kak Aisyah ini merupakan alumni dari University of Hiroshima yang mengambil jurusan teknik lingkungan. Nah, jadi pada saat Kak Aisyah ini mengambil teknik lingkungan itu banyak sekali kelebihan yang Kak Aisyah dapat, yaitu bagaimana cara mengoperasikan alat dan juga prospek kerjanya itu pada bidang quality control teman-teman, pada bidang quality control di bidang industri. Dan juga menurut Kak Aisyah ada kelebihan nih teman-teman pada saat berkuliah di S2, yaitu Jepang itu memiliki akses yang lebih dalam menyiapkan peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Dan juga kalau di Jepang itu karakternya itu sangat baik ya teman-teman. Dan pada saat Kak Aisyah ini menempuh pendidikan di sana, Kak Aisyah itu belajar bahasa Jepang diawali dengan part time loh teman-teman. Sangat hebat sekali tidak? Baik, terima kasih ya teman-teman untuk mendengarkan podcast pada malam hari ini, dan juga kita bisa mengambil poin di mana kita itu harus menimba ilmu setinggi-tingginya dan juga di tempat yang bisa membantu kita mewujudkan cita-cita tersebut. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Aisyah di FTP Podcast. Apabila ada salah-salah kata dari kita mohon maaf. Saya Dini Dwi selaku MC dan juga Kak Aisyah selaku tamu. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman.